Renungan Harian GKI Anugerah Senin 13 Desember 2021. Malaikat Pembawa Berita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau menjadi pembawa berita sama seperti yang dilakukan oleh seorang malaikat Tuhan yang menjaga diri tetap kudus agar layak menyembah Allah yang kudus dan yang selalu memberitakan kebenarannya. Amin. Landasan Alkitab hari ini diambil dari Lukas 2 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14 dan ayat Mas Lukas 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Dan Lukas 2 ayat 13 hingga ke-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apa tugas malaikat? Bagaimana malaikat menjalankan tugasnya? Apa saja yang kita bisa teladani dari malaikat dalam hal ini? Pendalaman. Kalau Anda mendengar kata malaikat, apa yang terbayang dalam pikiran Anda? Dalam pikiran saya pada waktu lalu yang langsung terbayang adalah bidadari cantik berpakaian gaun panjang berwarna putih cemerlang. Di punggungnya muncul 2 sayap putih untuk terbang dan di kepalanya ada lingkaran putih atau halo. Namun sebenarnya tidak semua yang saya bayangkan tentang malaikat benar. Mengapa? Pertama, jika Alkitab berkisah tentang malaikat, seringkali jenis kelaminnya tidak disebutkan. Dan kalau disebutkan yang ada adalah nama laki-laki. Misalnya Mikael dalam Daniel 10 ayat 13 dan Wahyu 12 ayat 7. Atau Gabriel, Daniel 8 ayat 16 dan Lukas 1 ayat 19 dan ayat yang ke-26. Kemudian 3 malaikat yang datang kepada Abraham dicatat dengan sebutan 3 orang lelaki. Kejadian 18 ayat 2. Jadi bila ditelusuri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang disebutkan hanya yang laki-laki. Seorang malaikat wanita tidak pernah disebutkan. Dr. Jack Graham lulusan Southwestern Baptist Theological Seminary atau Seminari Injil di USA, Gembala Sidang Prestonwood Baptist Church dalam bukunya Angels, Who They Are, What They Do, and Why It Matters, diterbitkan oleh Baker Book Publishing 2016, menjabarkan 3 peran malaikat, makhluk ciptaan Allah. Diciptakan sebelum Allah menciptakan waktu yang kekal atau immortal itu yaitu 1. Peran sebagai penyembah atau worshipper. 2. Peran sebagai pembawa berita atau saksi, witness atau messenger. Dan 3. Peran sebagai tentara Allah atau warrior. Jack Graham menjabarkan ketiga peran malaikat itu dengan dasar-dasar ayat Alkitab yang kuat. Peran yang pertama dan ketiga dari malaikat akan penulis sampaikan dalam renungan besok dan lusa. Untuk renungan hari ini, mari kita fokus pada peran yang kedua. Peran malaikat sebagai pembawa berita atau messenger sesuai dengan arti kata asli dalam bahasa Yunani, yaitu angelos. Dalam kisah Natal yang ditulis oleh Lukas, para malaikat termasuk Gabriel membuat pemberitahuan tentang kelahiran Yesus dan keadaan di sekitar peristiwa itu. Mulai dari pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis atau sosok pengantar Mesias kepada Imam Zakaria sampai pemberitahuan kelahiran Yesus atau sosok Mesias itu sendiri kepada Yusuf dan peristiwa yang berikutnya seperti perintah kepada Yusuf untuk mengungsi ke Mesir dan perintah untuk kembali dari Mesir langsung ke Nazaret. Jadi jelas di sini malaikat menjadi pesuruh Allah untuk menyampaikan peran tentang pimpinan Allah bagi umatnya. Pimpinan dan pemeliharaan Allah bagi umatnya diumumkan oleh malaikat.
Waktu itu di masa lampau Allah mempercayakan tugas ini kepada malaikat-malaikatnya, yakni untuk menjadi pembawa berita. Dan berita itu disampaikan apa adanya, tanpa tambahan apapun, yang orisinil sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi umatnya. Nah, sekarang saatnya Anda dan saya, para pengikut Kristus, menjadi pembawa Injil, kabar baik kepada mereka yang belum mendengar. Anda dan sayalah yang dipanggil dan dipercayai menjadi pembawa berita kepada semua orang. Pergilah ke seluruh pelosok dunia ini, beritakan Injil keselamatan, berita sukacita bahwa telah disediakan jalan keselamatan yang akhirnya mempermuliakan Allah yang Maha Tinggi dan membawa dampak damai sejahtera di bumi di antara umat manusia. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak."